Halo teman Alians dimanapun Anda berada. Jadi gini, aku ini kan dari kampung ya. Dari kampung berpindah ke kota besar. Nah, ada satu hal yang paling luar biasa itu adalah mengenai para pengendara motor ataupun mobil di jalan raya. Itu unik-unik. Apalagi yang sekarang kota yang lagi aku kunjungi adalah Jakarta ya. Jadi di Jakarta ini, biar kalian tahu, prinsip yang digunakan oleh para pengendara kendaraannya itu di jalan raya itu adalah prinsip pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak lihat. Ya. Jadi kalau ada orang menyeberang, kita pura-pura, selalu aja kita lihat. Yang jalan kaki itu yang ngalah. Yang jalan kaki itu yang ngalah. Ya, kita mungkin kalau mau nyebrang biar diperhatikan sama mereka, selain kita harus menyeberang di zebra cross, kita harus bawa bendera band. Itu mereka akan memperhatikan ya. Pengendara motor ini gimana ya? Motor di jalan raya Jakarta ini adalah Tuhan. Apapun yang mereka lakukan pasti benar. Mereka salah, mereka yang melotot. Mereka yang nabrak, mereka yang melotot. Dan yang paling kasihan adalah para pengendara mobil. Karena mobil dan motor ini seperti abang adik dalam keluarga. Adik yang melakukan kesalahan, abang yang kena marah sama orang tuanya. Siapakah orang tuanya itu? Adalah polisi lalu lintas. Ya, jadi kalau kalian lihat juga dari segi peraturan, selalu lebih mahal dendanya para pengendara mobil daripada pengendara motor, ya kan? Dan yang lebih kasihannya lagi apa coba? Di Indonesia ini, terlebih khususnya kalau aku lihat di Jakarta yang lagi kunjungin ini ya, orang selamat di jalan raya itu berbeda artinya. Selamat di jalan raya itu artinya apa? Selamat dari tilang polisi. Kalau kita nggak kena tilang polisi, itu artinya selamat. Itu ketahuan dari mana? Karena kita memakai helm, bukan karena keselamatan, karena takut ditilang polisi. Kita pakai safety belt gitu di mobil, bukan karena keselamatan, tapi karena takut ditilang sama polisi. Ya, ada lagi yang lebih mengerikan lagi adalah ketika, mohon maaf, saya bukannya mendiskreditkan atau menjurus kepada suatu gender tertentu ya. Ketika wanita memakai motor di jalan raya, itu lebih ngeri daripada film Susana, lebih ngeri daripada supir Kopaja atau Metro Mini, karena dia ngasih sen ke kiri tapi beloknya ke kanan. Dia di jalur cepat tapi kecepatannya hanya 5 km per jam. Itu kita mau maki-maki durhaka karena dia perempuan ya. Ingat prinsip surga di telapak kaki ibu ya kan? Gak enak. Tapi dia tuh selalu gimana? Di jalan itu bikin kita tanggung. Kita mau nyalip, selalu aja bikin kita itu apa ya? Greget gitu. Pengen rasanya bibirnya itu pengen kita cubit gitu pakai knalpot yang panas gitu ya. Dan ada lagi yang lebih luar biasa lagi adalah mengenai guna trotoar di Jakarta. Guna trotoar di Jakarta ini telah bergeser. Dari mulai pejalan kaki, sampai untuk berjualan, sampai untuk nongkrongnya para tukang ojek, sampai yang terakhir, menjadi jalur darurat pengendara motor. Ya. Jadi yang sering terjadi sekarang adalah terbalik. Yang di trotoar pengendara motor, yang di jalan raya adalah para pejalan kaki. Tapi seringkali kalau kita lihat kasiannya para pengendara motor ini karena mereka mungkin sudah stres, sudah muak di jalanan dengan begitu macet luar biasa. Jadi dia menghalalkan segala cara. Salah satu yang menjadi cara dia adalah trotoar. Ya. Jadi menurut aku ya, satu yang terpenting, selamatkan jiwa kalian dari resiko-resiko kehidupan. Bukan menyelamatkan diri kalian dari resiko ditilang polisi. Saya Boris Bokin, dadah.